Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Network Administrator akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan anggota saya, Putri Giri Febrin Hidayati dengan NIM 231110339. Saya Sarifah Ratayun dengan NIM 23111030024. Saya Nala Sakira Rizkia dengan NIM 23111030005. Saya Pia Fitria dengan NIM 23111030036. Administrator jaringan adalah profesional yang bertanggung jawab mengelola, memelihara, dan mengamankan jaringan komputer agar dapat berjalan dengan lancar, stabil, dan aman. Administrator jaringan memiliki akses terhadap sistem data sehingga rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan kode etik agar bekerja profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kode etik. Network administrator tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga etika karena memiliki akses ke data dan juga sistem yang sensitif. Oleh karena itu, kode etik diperlukan sebagai pedoman moral dan dasar dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan akses serta menghindari pelanggaran etika. Prinsip kode etik yang pertama, integritas yang berarti jujur. Kedua, kerahasiaan. Next. Ketiga, tanggung jawab profesional. Keempat, kesadaran keamanan. Kelima, kepatuhan hukum. Keenam, akuntabilitas. Ketujuh, keadilan dan profesionalitas. Kemudian ada kode perilaku. Kode perilaku merupakan kumpulan aturan, etika, dan panduan yang wajib dipatuhi oleh individu maupun organisasi saat mengakses atau mengelola sistem informasi. Berikut ada beberapa contoh dari kode perilaku, yaitu ada akses sistem sesuai kebutuhan, jangan menyalahgunakan hak akses, jaga kerahasiaan data dan password, jangan berbagi akses tanpa izin, monitoring secara profesional, laporkan insiden keamanan, ikuti prosedur perubahan sistem, dokumentasi dan backup rutin. Kemudian gunakan sistem legal dan standar, terapkan list privilege, update dan patch rutin, hindari konflik kepentingan dan juga tingkatkan kompetensi. Selanjutnya yaitu rencana penegakan di mana mengatur penanganan pelanggaran dari pelaporan hingga sanksi. Pelaporan bisa melalui atasan, tim IT security atau HR, atau whistleblowing anonim. Selanjutnya dilakukan investigasi objektif oleh tim terkait. Berdasarkan hasilnya, sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggarannya, mulai dari teguran hingga PHK atau proses hukum. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis dampak dari kode etik dan kode perilaku yang diusulkan, yaitu bagaimana penerapannya dapat memberikan pengaruh positif bagi organisasi. Pertama, mengurangi penyalahgunaan akses kode etik, menekankan prinsip confidentiality dan least privilege, yaitu setiap pengguna hanya diberi akses sesuai kebutuhan pekerjaannya. Kedua, meningkatkan keamanan sistem. Kode perilaku mengatur kewajiban seperti patching sistem, monitoring jaringan, dan pelaporan insiden. Hal ini membantu organisasi mendeteksi ancaman lebih cepat terjadinya serangan cyber. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan kerja. Adanya standar operasional dan dokumentasi membuat pekerjaan lebih terstruktur. Keempat, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dengan adanya sistem pelaporan seperti whistleblowing dan audit berkala. Pengawasan menjadi lebih transparan. Lalu yang terakhir, meningkatkan profesionalitas. Kode etik mendorong network administrator untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjaga sikap profesional. Secara keseluruhan, kode etik dan kode perilaku ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pencegahan. Dengan penerapannya, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, terpercaya, dan juga profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.